Maaf ya, aku terlambat. Soalnya hujan deras sekali. Kamu minum apa? Pasti green tea, ya kan? Tiara, kamu kenapa? Muka kamu kok cemberut gitu? Fat, maaf, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Kamu nggak usah bercanda deh. Ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Jika kamu bertanya, apa aku tidak cinta? Apa aku tidak berjuang? Sebaliknya aku bertanya kepadamu, seberapa besar kamu memperjuangkan cintamu, memperjuangkan aku? Dan maaf, aku memilih mundur. Tak bisakah kamu dan orang tuamu mengerti jika ada perjuangan dan pengorbanan dari seorang laki-laki yang sedemikian besar terhadap adik dan ibunya? Posisi mereka di hidupku sama pentingkan dengan dirimu. Laki-laki itu menjadi tempat pelindung dan penopang hidup mereka. Laki-laki itu hanya meminta sedikit bersabar sampai adiknya menyelesaikan sekolah. Lalu laki-laki itu menyerahkan semua hidupnya demi kebahagiaan seorang wanita yang dicintainya. Bilang sama orang tuamu, itulah alasan laki-laki tersebut sampai belum bisa memastikan apa-apa. Di mana janji belas kasihmu itu? Kamu bilang kita pasti bisa saling mencinta, bersama sampai tua, bersatu hingga mati dan terkubur di liang yang sama. Tapi selama 4 tahun ini, aku hanya mempersiapkan episode patah hati, mengikhlaskan semua kehilangan dan harapan yang selama ini seharusnya eratku genggam. Tiara, apa aku salah mencintaimu? Kata maaf ini yang kamu sampaikan ketika kamu membuatku jatuh ke lubang duka. Setelah kamu ajak aku terbang tinggi, kemudian lepasin genggaman tanganmu dan membiarkan aku terhempas. Kalau kamu membiarkan aku mengumpulkan serpihan hatiku yang tidak akan mungkin kembali utuh itu. Baiklah Tiara, terima kasih. Kamu sudah memberikan kesempatan untuk mencintai. Sebagaimana kamu pula yang membuat luka. Namun, aku akan tetap berdiri. Walaupun kita sudah tidak bersama lagi. Fat, apa aku masih boleh mengunjungi beriman padamu? Untuk selamanya. Tadi itu adalah sedikit kisah yang kadang terjadi di warung kopi. Percintaan yang menyakitkan. Warung kopi bukan hanya sekedar tempat kopi. Orang-orang yang ada di warung kopi merupakan orang-orang yang asli. Cuma wajangan disakal peniman atau pembaci monitor di dalam pagal ini fleksibel. Gelombang MP3 dua pandawa tembus ke black MIC. Kami dokter generasi mentor dokter D. Apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan mereka. Warung kopi tidak akan pernah membedakan pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin, tua atau muda, dan orang tidak terhormat, hampir terhormat, bahkan yang katanya amat sangat terhormat. Semua bisa beraktivitas tanpa batas di warung kopi. Ini zona 061, kepalkan tangan bersatu padu. Northside, back the rhyme, tuangkan susah dari tanah Kesultanan Langkat Melayu. Pada fase juga on golden era, generasi kami bangkit untuk taring.
Tony adalah seorang marketing di sebuah perusahaan. Sebagai marketing, tentu dibebani target dan selalu mendapat tekanan dari atasan. Selamat siang, Pak. Siap, Pak. Siap. Tapi sekedar informasi nih, Pak. Banyak mitra kita yang membatalkan pemesanannya. Iya, Pak. Mungkin karena situasi yang sekarang ini. Siap. Baik, akan saya usahakan, Pak. Baik. Kadang target yang diberikan tidak masuk akal. Makan kopi adalah salah satu pelarian. Namun, demi keluarganya, dia tetap harus berjuang. Laki-laki itu pemilik warung kopi. Silakan. Terima kasih, Mas. Melayani Ya. pelanggan. Gus, jangan gitu Iya Jia. Tapi abangnya boleh juga kan? Lebih keren dari Ibnu kan? Jangan bobo Ibnu, Tika. Maafin ya Jia, aku tidak mau kamu larut dalam kesedihan. Hampir 1 tahun, Ibnu tidak ada kabar kan? Ayolah Jia, kamu sudah mahasiswa dan tidak pesantren lagi. Sekarang, buka matamu dan hatimu. Banyak harapan yang menantimu di depan. Ibnu akan datang, Tika. Dia akan datang. Udah bagusan nanya kabar Mas. Pak Juanda. Sebagai sahabat, aku hanya ingin menasehatimu, Tik. Tolong hentikan semuanya. Jangan bermain api, Tika. Dia sudah berkeluarga. Kita tidak bisa memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Baiklah. Yang penting aku sudah mengingatkanmu, Tik. Kita bicara yang lain aja yuk. Mendengar cerita mereka membuatku pusing. Gadis-gadis muda itu membuatku tampak selalu berkeringat. Yakinkan dirimu untuk selamanya. Berharap semua ini kan menjadi indah. Kan ku coba untuk yakinkan hati ini agar kita menyatu dalam. Terima Pak ya, Ibu. Iya, Pak. 3 hari ya, Pak? Oke. Iya. Iya. Baik, Pak. Oke. Salam. Ada urusan apa lagi, Bang? Mau keluar kota lagi? Akhir-akhir ini Abang sering keluar kota. Anak-anak butuh Abang. Iya. Abang tahu. Tapi Pak Bos meminta Abang untuk mewakilinya pada meeting keluar kota Jumat ini. Pagi Minggu Abang balik pulang. Kami boleh ikut? Mana mungkin Abang bawa keluarga. Ini pertemuan penting untuk posisi perusahaan dan posisi Abang di depan Pak Bos. Bahkan ketika libur pun Abang selalu sibuk. Selesai ini kita atur waktu untuk bawa anak-anak ya. Abang toilet dulu ya.
usia pernikahan tidak bisa menjadi patokan bagi sepasang suami istri untuk menjadi semakin kokoh dalam menjalani biduk rumah tangga. Menjalani bahtera pernikahan hingga berbelas tahun lamanya ternyata tak menjamin hubungan tersebut akan baik-baik saja hingga maut memisahkan. Cerita yang ini mungkin membuat kalian muak melihat. Sebaiknya Bapak segera membicarakan ini dengan anggota komisi Bapak. Bapak kan ketua komisi. Seharusnya ini nggak butuh waktu lama untuk Bapak dapat kesepakatan dengan rekan-rekan Bapak. Begini Pak, dari keseluruhan proyek ini memang seperti pecah Pak. Mereka harus mendapatkan sebagian dari proyek itu. Sebelumnya kan kita sudah sepakat Pak, bahwa Bapak dan mereka mendapat bagian 10%. Apabila Bapak minta lebih daripada itu lagi, kita batalkan saja proyek ini Pak. Bapak tahu berapa uang saya yang udah keluar ketika pemilihan Bapak kemarin. Saat ini media mulai menyoroti proyek itu Pak. Apalagi para aktivis. Ya Bapak paham kan bagaimana mereka. Saya tidak mungkin menganyari Bapak lagi bagaimana cara mengatasi wartawan tanpa surat kabar itu. Dan mengenai para aktivis, saya kira polanya masih sama. Sama seperti ketika Bapak sama seperti mereka. Saya pikir Bapak tahu itu. Baiklah, dalam waktu dekat saya akan memberi kabar baik pada Anda. Bapak memang nggak pernah mengecewakan. Seperti biasa Pak, cek ATM supir Bapak. Halo Tiara, ada apa nak? Iya. Ya udah ntar Bapak transfer ya. Hei, jika memang politik itu kotor, lalu siapa yang akan membersihkannya? Terdapat indikasi banyaknya keganjalan pada proyek itu. Kita sudah tahu siapa di balik proyek itu. Politik balas jasa antara penguasa dan pengusaha di daerah kita menciptakan sebuah konspirasi politik bisnis yang meliputi kekuasaan, kebijakan, proyek, bahkan pengamanan aset. Kira-kira, kawan-kawan, ada lagi informasi yang kita dapatkan. Terlalu banyak kebohongan yang mereka lakukan Ketua. Belum lagi pencaplokan lahan untuk kepentingan proyek tersebut. Dan ganti rugi yang belum jelas nasibnya. Ketua, proyek ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Apabila kita tidak protes, tentu saja proyek ini akan berjalan dalam jangka waktu yang dekat. Kira-kira koordinasi dengan teman-teman yang lain gimana? Teman-teman yang lain dari lintas organisasi tinggal menunggu sikap kita, Ketua. Jika hasil dari rapat ini memutuskan untuk bergerak, maka mereka siap. Semoga saja masih ada secuil asa untuk kebaikan di pundak para pemuda. Baiklah, merapat semua. Tentu jika mereka tidak berubah arah perjuangan. Yeah, this is home to me. Kalau mereka ada sport yang sangat membahagiakan. Ya! Tentunya dengan koneksi yang stabil. Ini baru koneksi, pakai provider apa ya? Ini Mas. Akan banyak prestasi lagi yang bisa mereka raih. Dari tadi aku belum memperkenalkan diriku. Aku adalah sebuah meja di sebuah warung kopi. Angkat basis Melayu, gebrakan sound system kami bersatu. Ini zona 061, kepalkan tangan bersatu padu. Angkat basis Melayu, gebrakan sound system kami bersatu. Ini zona 061, kepalkan tangan bersatu padu.